ya. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita. Kita akan mulai. Kita sebentar menyembah Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, katakan ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Shiralabasanda yarala barala 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 barala. Sinda yarala barala barala barala. Terima kasih. Kami percaya Engkau setia. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan, bagimu syukur buat segala kebaikanmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang kekal. Haleluya. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara kami. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Haleluya. Aku mau setia, aku mau memandang wajah-Mu, Yesus. Aku mau semakin dekat dengan-Mu. Sebab Engkau kekuatan, sebab Engkau perlindungan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya persilakan langsung untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing kami sampai pengajaran Filipi ini Tuhan Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Tuhan Yesus, hari ini hamba akan
mengupas bagian pertama dari Filipi. Bimbing hamba, berikan hikmat kepada hamba, karena hamba tidak tahu apa-apa. Biarlah firman yang diucapkan hanya berasal dari Engkau, sehingga Engkau dapat mengendalikan tubuh, jiwa, roh hamba. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, selamat datang di surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini adalah surat yang sangat menarik sekali, saudara. Di dalamnya nggak banyak doktrin, nggak banyak ajaran, tapi ini adalah surat yang penuh dengan emosi, surat rasa terima kasih, dan surat yang dipenuhi dengan rasa sukacita. Nah, saya akan mulai dulu pertama. Saudara, intro dari surat Filipi yaitu sukacita. Saudara, kegembiraan kita selalu tidak bertahan lama, saudara. Pernahkah kita memperhatikan dan merasakan hal ini? Kadang-kadang di 1 menit kita bisa merasa di puncak dunia, dan di menit berikutnya kita di lubang keputusasaan, saudara. Itu gembira, saudara. Happy. Beda dengan sukacita, saudara. Berpegang pada keadaan pikiran yang gembira tampaknya tidak ada gunanya, seperti mencoba membawa air dalam ember yang bocor. Mungkin berhasil untuk sesaat, tetapi itu tidak cukup untuk bertahan lama. Saudara, namun Alkitab menasihati kita untuk selalu bersukacita. Namun sebagian besar dari kita berpikir itu tidak mungkin, dan hanya salah satu dari nasihat dari Alkitab yang tidak masuk akal dalam kehidupan nyata, saudara. Jadi kita pikir bahwa sukacita itu nggak mungkin. Mana mungkin ada rasa kegembiraan yang konstan seumur hidup kita, terlepas dari keadaan kita. Tetapi sukacita itu bukan hal yang mustahil bagi Rasul Paulus. Dia tampaknya bisa menjalani hidupnya dalam sukacita abadi, dan dia juga pengen membantu kita agar hidup dalam sukacita itu juga. Jadi sukacita itu bukannya mustahil, kita sendiri aja belum tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan kitab Filipi ini adalah kitab yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa bersukacita. Saudara, sukacita itu harganya mahal, saudara, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Karena itu mari kita sama-sama dengan serius kita belajar kitab Filipi ini. Maka semoga Tuhan yang Maha Esa, semoga Tuhan Yesus dapat menganugerahkan sukacita yang daripadanya, saudara. Nah, saudara, kitab Filipi adalah manifestasi kehidupan pribadi Paulus tentang bagaimana menjalani hidup yang bersukacita. Kita akan melihat ini berulang-ulang di seluruh kitab Filipi. Dari kitab Filipi 1 sampai 4, dia selalu berkata, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku bersukacita. Aku akan terus bersukacita, dan bersukacitalah bersamaku. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Dan terus, bab demi bab kata sukacita menetes dari setiap halaman surat Filipi dalam berbagai bentuk. Nah, ini membuat orang berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana Paulus melakukannya, bagaimana Paulus selalu bersukacita, bagaimana Paulus hidup dalam keadaan sukacita yang konstan. Apakah dia semacam orang super kudus, ya, yang imannya, yang hatinya terbuat dari segala sesuatu yang berbeda dari kita semua? Apakah dia hidup dalam keadaan penyangkalan diri yang konstan? Dan apakah dia menjalani kehidupan yang bebas masalah, sehingga sedih, tertekan, dan putus asa tidak ada lagi di dalam hidupnya? Saudara, jika ada satu hal yang benar tentang Rasul Paulus, adalah bahwa hidupnya tidak mudah. Paulus menjalani hampir setiap hari dalam hidupnya dalam bahaya fana dan dalam kesaksian fisik. Buktinya mana, saudara? Nah, buktinya sendiri ditulis dalam kitab suci, yaitu di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, Paulus merangkum kenyataan pahit hidupnya sebagai rasul. Saya bacakan dengan pelan-pelan, saudara. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39, saudara. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu.
3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara yang palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jadi tanpa saya jelasin, Anda sudah mengerti ini adalah hidupnya Paulus, saudara. Nah, seolah-olah hal ini tidak cukup, Paulus juga menderita beberapa jenis penyakit fisik yang disebutnya duri dalam daging, yang menyiksanya setiap hari dalam hidupnya. Akhirnya menurut sejarah gereja, Kaisar Nero membunuh Paulus dengan memenggal kepalanya sekitar tahun 67 Masehi. Tak perlu dikatakan terlepas dari apa yang mungkin dikatakan beberapa orang tentang Rasul Paulus, dia jelas tidak menjalani kehidupan yang mempesona. Jadi ini pertanyaan saya, apa rahasia sukacita Paulus? Terlepas dari kesulitannya yang luar biasa dan penderitaan fisiknya, setiap hari bagaimana ia dapat mempertahankan kebahagiaan yang terus-menerus, sukacita yang terus-menerus, bagaimana dia bisa berkata kepada orang Filipi, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Filipi 2 ayat 18. Ya. Jadi dalam pembahasan pembuka ini, saudara, saya tidak akan mengungkapkan kepada Anda semua rahasia sukacita Paulus sekarang, tetapi saya akan memberi petunjuk big picture. Jadi suatu gambaran besar, yaitu bahwa saya percaya bahwa kemampuan Paulus untuk bersukacita adalah karena sumber sukacitanya. 3 waktu yang berbeda dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengungkapkan bahwa sukacitanya adalah di dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 1, 4 ayat 4, dan 4 ayat 1. Daripada kehidupan yang sulit, menyakitkan, dan terus menderita. Tapi artinya apa itu? Sederhananya ini, untuk menemukan sukacita, kita harus menempatkan keyakinan dan harapan kita pada karakter dan sifat Allah. Bagi Paulus ini terjadi dalam 2 cara. Yang pertama, Paulus dapat bersukacita karena keyakinannya akan kedaulatan Allah. The providence of God, bahwa Allah turut campur dalam segala hal. Jadi seringkali kita nyanyi, jika Allah memelihara kita, satu rambut kita pun terjatuh tanpa seizin Dia tidak akan terjatuh. Nah, itu artinya apa? Kita percaya akan kedaulatan Allah. Jadi kalau Allah itu baik sama kita, kenapa kita harus takut? Karena kita tidak takut, kita dapat bersukacita. Anda lihat Paulus percaya bahwa apapun yang terjadi padanya, Tuhan memegang kendali atas hidupnya, dan Tuhan tidak pernah tertidur di belakang kemudi, saudara. Dan yang misalnya di dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 18 kita menemukan bahwa Paulus berada di penjara saat dia menulis surat ini. Tetapi dia tidak putus asa dengan hal ini. Sebaliknya dia melihat rantainya, penjaranya sebagai bagian dari rencana kedaulatan Allah untuk mendorong orang lain dalam pewartaan Injil mereka. Kita lihatlah apa yang dia katakan. Karena rantai penjara saya, sebagian besar saudara dalam Tuhan telah didorong untuk berbicara firman Tuhan dengan lebih berani dan tanpa rasa takut. Karena Paulus dapat melihat rantainya dari sudut pandang kedaulatan Allah, ia dapat bersukacita. Dia tidak melihat pemenjaranya sebagai gangguan dalam pekerjaannya untuk mewartakan Injil, melainkan dia melihat semuanya berjalan sesuai dengan rencana kedaulatan Tuhan. Anda lihat, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengendalikan segala sesuatu, baik, buruk, bahkan sangat buruk sekalipun, kita bisa bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan bekerja di balik layar untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Roma 8 ayat 28 kita baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Saudara, kedua, Paulus itu dapat bersukacita karena harapannya itu ada di surga. Nah, Tuhan telah memberikan Paulus sebuah visi yang jelas tentang surga. Dia sudah naik ke surga tingkat ketiga. Dan penglihatan ini memberinya harapan yang luar biasa untuk masa depan yang memungkinkan dia tidak hanya untuk terus maju dalam semua keadaan sulit dalam hidupnya, tetapi untuk melakukannya menjadi sukacita. Saya akan terus maju menuju tujuan untuk memenangkan hadiah yang untungnya Allah telah memanggil saya ke surga di dalam Kristus Yesus. Jadi harapan Paulus ada pada janji Tuhan tentang surga. Dan baik bagi kita dan baik bagi Paulus bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kesukaran yang dipikul oleh orang yang tetap setia kepada Kristus, saya ulangi lagi, kesukaran yang dipikul orang yang tetap setia kepada Kristus adalah ringan dibandingkan dengan kelimpahan kemuliaan yang kita miliki melalui Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara jangan pernah lupa bahwa kehidupan di dunia ini bukan segalanya. Kita hidup paling lama 70 tahun, saudara. Hingga saya tambahin 10 tahun, hingga 90 tahun di planet ini, saudara. Dan banyak dari hari-hari itu panjang dan sulit dan penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Kita tidak hanya hidup dalam masa pendek ini, saudara, ya, tetapi kita percaya sebagai orang Kristen ada suatu tatanan baru yang akan datang, di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa sakit atau penderitaan dalam bentuk apapun. Wahyu 12:21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, sebab tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Karena itu, saudara, minumlah air hidup dengan sepuasnya, saudaraku, di dalam surat Filipi. Kebenaran firman Tuhan, karena di dalamnya kamu akan menemukan Yesus Kristus, di mana ada kebebasan, kedamaian, kepastian, dan sukacita, saudara. Itu saya baru intro dari surat Filipi. Saya mulai dengan pembacaan firman Tuhan, cuma 2 ayat saja. Filipi 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, saudara. Saya sedikit akan sharing sejarah dari Filipi. Filipi itu adalah kota dari Yunani, ya. Itu milik Thrace sampai tahun 358 sebelum Masehi, ketika direbut oleh Philip, Raja Makedonia, yaitu Raja Yunani, ayah dari Alexander Agung. Itulah tempat di mana Marcus Antonius dan Octavius mengalahkan Brutus dan Cassius yang kekalannya menggulingkan oligari Romawi, dan Augustus diangkat menjadi kaisar. Nah, salah satu bagian puing-puing yang terkenal di Filipi adalah National Theatre of Greece, national theater yang paling besar di Yunani, yang dinamakan Fascia Jakararopoulou, Ancient Theater of Filipi. Ini adalah reruntuhannya. Nah, saudara, ini adalah reruntuhan gereja, pasar, dan kota Filipi. Dan karena Filipi adalah kota murni, kota dari Yunani, karena itu tidak ada sinagoga di Filipi. Karena jemaatnya hampir semua adalah orang-orang bukan Yahudi. Karena itu masalah-masalah gereja di Filipi bukan masalah gereja tentang doktrin, bagaimana legalisme, bagaimana pertentangan antara hukum Yahudi sama Yunani, tapi lebih ke sukacita, saudara. Nah, Filipi berada di jalan raya besar yang harus dilalui oleh semua perdagangan dari Eropa ke Asia, ya, timur ke barat, dan oleh karena itu merupakan pusat penginjilan yang strategis untuk seluruh Eropa. Filipi adalah tempat di mana gereja Eropa, gereja Yunani pertama didirikan oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua tahun 52 sebelum Masehi. Ya, hubungan Paulus dengan gereja di Filipi, dengan penglihatan dari Allah, ia pergi ke Filipi dalam perjalanan misi kedua.
Dia pertama kali bertobat di pertemuan doa seorang wanita, di mana Lydia bertobat. Dia memberinya rumah sementara, dia melanjutkan pekerjaan di kota. Setelah beberapa waktu, muncul perlawanan besar terhadap Paulus, sehingga Paulus dan Silas dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi melalui doa dan pujian penyembahan, mereka dibebaskan oleh gempa bumi yang juga mengakibatkan pertobatan sipir penjara. Dia mungkin mengunjungi mereka lagi dalam perjalanan dari Efesus ke Makedonia. Dia menghabiskan Paskah di sana dan menerima pesan dari mereka, dan mereka mengirimi bantuan, dan dia juga menulis surat ini kepada mereka. Jadi sekilas saja. Nah, sifat dan tujuan surat Filipi, ini adalah surat informal tanpa rencana logis dan argumen doktrinal. Jadi di sini nggak ada argumen doktrinal. Ini semuanya adalah emosional, saudara. Ini adalah ucapan kasih dan rasa terima kasih yang spontan. Itu adalah teman atau saudara yang lembut, berhati hangat, penuh kasih yang menyajikan kebenaran esensial Injil dalam hubungan persahabatan. Dia menemukan di dalamnya alasan yang terus-menerus untuk bersukacita. Dan sekarang Epafroditus yang telah membawa bantuan mereka kembali dari Roma ke Filipi, dia masih memiliki kesempatan untuk mengirimi mereka surat ucapan terima kasih. Surat Filipi ini luar biasa untuk kelembutan, peringatan, permohonan, dan nasihat, dan harus sering dibaca sebagai tonik spiritual, saudara. Untuk membalut spiritual, untuk memberikan rasa hangat spiritual, saudara. Itu ditulis oleh Paulus selama pemenjaranya di Roma sekitar tahun Masehi tahun 62. Hati Paulus, kami diliputi kehangatan yang menyenangkan ketika kami membaca surat ini. Ada hubungan yang baik antara pengirim, yaitu Paulus, dan penerima, meskipun jarak yang jauh dan keadaan yang berbeda. Paulus ada di Roma di penjara, dan penerimanya ada di Filipi. Dia tidak menulis dari apartemen yang nyaman atau kamar hotel yang memiliki pemandangan yang bagus, saudara. Tetapi dari penjara. Penjara pada masa itu bukanlah tempat tinggal yang layak, namun penuh dengan penderitaan. Dalam surat ini kita dapat melihat sekilas ke dalam hati Paulus. Ketika kita membaca surat ini, kita tidak mendengar ratapan atau betapa buruknya keadaan dia. Dia tidak tulis sama sekali betapa buruknya dia. Dia tidak tulis sama sekali, saudara. Dia hanya tulis dia bersuka cita. Melainkan kita mendengar nyanyian hatinya. Bagaimana ini mungkin? Hal ini dimungkinkan karena hatinya penuh dengan Yesus Kristus. Dia tidak terbebani oleh keadaannya karena Yesus Kristus. Dia tidak berduka karena Yesus Kristus atau bergerutu kepada Tuhan. Dia melihat dia berada di dalam segala keadaan, dan Paulus yakin bahwa keadaannya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Ketika kita bisa melihat hidup kita dari perspektif seperti Paulus lihat ini, kita tidak akan bisa diintimidasi oleh siapapun. Namun seringkali hal itu tidak terjadi dalam kehidupan praktis kita. Tuhan tahu itu. Itu sebabnya Tuhan menuntun kita melalui surat Filipi yang nanti dalam pasal per pasal akan mengajari kita bagaimana hidup dengan sukacita di dalam hati kita untuk melewati semua masalah dan kesulitan dalam hidup kita. Paulus juga tidak mempelajari ini dalam semalam. Dia harus melakukan beberapa latihan. Baginya ini sepadan dengan kesulitannya. Jika demikian untuknya, maka hal ini akan berlaku sama untuk Anda dan saya. Sekali lagi kata saya, sukacita. Ini adalah kata kunci untuk surat ini. Sangat menyegarkan mendengarkan Paulus menggunakan kata ini berulang-ulang. Selain itu, tidak ada tanda-tanda depresi atau situasi yang dialami. Juga tidak ada tanda-tanda kesuraman atas perkembangan di gereja. Hatinya penuh dengan sukacita karena dia penuh dengan Yesus Kristus. Ada juga sukacita karena orang Filipi tidak melupakan dia. Paulus sangat menghargai bukti kasih mereka kepadanya. Betapa senangnya perasaan ketika orang lain menunjukkan bahwa mereka tidak melupakan kita dan bahwa mereka berempati dengan saudara. Nah, saudara, dalam kesempatan ini, saya ingin juga sharing ada pencuri yang merampok sukacita kita. Yang pertama adalah keadaan, saudara. Keadaan adalah pencuri yang merampok sukacita kita.
Sebagian besar dari kita harus mengakui bahwa ketika segala sesuatu berjalan dengan keadaan kita, keinginan kita merasa jauh lebih bahagia dan kita jauh lebih mudah untuk hidup bersama. Tetapi apakah Anda pernah berhenti untuk mempertimbangkan betapa sedikit keadaan kehidupan yang benar-benar berada di bawah keinginan kita, berada di bawah kendali kita? Jadi apakah jika keadaan itu bukan karena keinginan kita, kita akan dirampok sukacitanya? Kita tidak bisa memiliki keadaan atas cuaca, atas lalu lintas di tol, ya, atau hal-hal yang dikatakan, hal-hal yang harus dikatakan atau dilakukan orang lain terhadap kita. Orang lain yang sukacitanya bergantung pada keadaan ideal akan sering menderita. Jadi orang yang bersukacita adalah orang yang tidak terpengaruh kepada keadaan saat itu. Oh, mau ada duit, gak ada duit, orang mau ngomong ini, mau ngomong itu, dia nggak ada efeknya. Dia tetap sukacita. Nah, itulah sukacita, saudara. Ya. Kedua, pencuri yang merampok sukacita adalah orang lain. Kita semua kehilangan sukacita karena orang lain. Siapa mereka? Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka lakukan? Dan tidak dilakukan lagi. Kita sendiri telah berkontribusi untuk membuat orang lain tidak bahagia. Ini bekerja dua arah, saudara. Tetapi kita harus hidup dan bekerja dengan orang-orang. Kita tidak bisa mengisolasi diri sendiri, mengasingkan diri sendiri. Gereja tidak boleh terisolasi. Tetapi gereja harus masuk ke dalam masyarakat dan tetap hidup untuk memuliakan Kristus. Kita adalah terang dunia dan garam dunia. Namun terkadang cahaya menjadi redup dan garam menjadi pahit karena orang lain. Apakah ada cara untuk bersukacita terlepas dari orang lain? Ya, saudara. Yang ketiga adalah harta. Harta bisa merampok sukacita. Mereka bisa menjadi pencuri apa aja. Namun Yesus berkata, hidup seseorang tidak tergantung pada banyaknya harta yang dimilikinya. Lukas 12 ayat 15. Di dalam khotbah di bukit, Yesus memperingatkan agar tidak menimbun harta di bumi. Harta itu tidak aman, tidak bertahan lama, dan tidak pernah memuaskan, saudara. Namun kebanyakan orang saat ini berpikir bahwa sukacita datangnya dari hal-hal yang mereka miliki. Padahal kenyataannya, hal-hal yang dapat merampas satu-satunya jenis sukacita yang benar-benar bertahan lama adalah harta. Terbalik, saudara. Nah, yang keempat adalah khawatir. Nah, ini adalah pencuri terburuk dari semuanya, saudara. Pencuri yang paling buruk adalah khawatir, saudara. Berapa banyak orang yang telah kehilangan kedamaian dan kepuasan karena kekhawatirannya? Faktanya, kekhawatiran bahkan memiliki konsekuensi fisik. Khawatir bisa merusakkan badan, bisa bikin seorang sakit, saudara. Jika Paulus ingin khawatir, dia banyak kesempatan. Dia adalah seorang tahanan politik yang suatu saat bisa menghadapi kemungkinan eksekusi. Teman-temannya di Roma terbagi dalam sikap mereka terhadap kasusnya. Dia tidak memiliki dewan misi yang mendukungnya dan tidak ada lembaga bantuan hukum yang membelanya. Namun terlepas dari semua kesulitan ini, Paulus nggak khawatir. Sebaliknya dia menulis surat yang penuh sukacita dan memberitahukan kita cara untuk berhenti dari khawatir. Jadi saudara, jadi inilah 4 pencuri yang merampas sukacita kita. Keadaan, orang lain, harta, dan kekhawatiran. Bagaimana kita menangkap pencuri ini dan mencegah mereka mengadu sukacita yang menjadi hak kita di dalam Kristus? Jawabannya adalah kita harus mengembangkan pikiran yang benar. Jika pandangan menentukan suatu hasil, maka sikap pikiran yang kita kembangkan akan menentukan suka dan duka kita. Nah, inilah 4 pasal dari Filipi. Masing-masing akan berbicara tentang 4 sikap pikiran. Dalam 4 pasal Filipi, saudara, Paulus menjelaskan 4 sikap pikiran yang akan menghasilkan sukacita terlepas dari keadaan orang, harta, dan hal-hal yang menjauhkan kita dari kekhawatiran. Ya, jadi Filipi 1 akan berbicara dengan pikiran yang tunggal, pikiran yang tidak bercabang, pikiran yang berintegritas, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus, mau pilih Yesus atau harta tetap pilih Yesus. Orang lain dan Yesus tetap pilih Yesus. Itu adalah pikiran tunggal, pikiran yang berintegritas. Orang yang berpikiran ganda tidak akan tenang hidupnya. Orang yang berpikiran ganda tidak akan stabil dalam segala hal. Yakobus 1 ayat 8. Atau menggunakan pepatah Latin kuno, ketika nakoda tidak tahu pelabuhan mana yang dia tuju, tidak ada angin yang menjadi angin yang tepat. Saudara, alasan orang Kristen kecewa dengan keadaan karena mereka tidak mengembangkan pikiran tunggal. Jadi pikiran tunggal ini adalah nanti dijelaskan di Filipi 1. Pikiran tunggal semua, saudara.
Paulus mengungkapkan sikap pengabdian sepenuh hati kepada Kristus sebagai berikut. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu adalah pikiran tunggal, saudara. Dalam pasal 1, Paulus membahas keadaan sulitnya dan menghadapinya dengan jujur. Tapi keadaannya tidak dapat merampas kegembiraannya karena dia tidak hidup untuk menikmati keadaan, karena dia hidup hanya untuk melayani Yesus Kristus. Dia adalah seorang dengan satu tujuan, satu hal yang saya lakukan. Dia tidak melihat keadaan dalam diri dia sendiri. Dia tidak melihat hal dalam keadaan penjara dia, melainkan dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dia merasa dia bukan tawanan Roma. Dia adalah tawanan dari Yesus Kristus. Efesus 3 ayat 1. Itu adalah pikiran tunggal. Rantai yang dikenakannya adalah ikatanku di dalam Kristus, bukan ikatanku di dalam penjara. Dia tidak menghadapi pengadilan sipil, dia ditetapkan untuk membela Injil. Dia tidak memandang Kristus melalui keadaannya. Sebaliknya dia melihat keadaannya melalui Kristus, dan ini mengubah segalanya. Jadi saudara, ketika seorang Kristen berpikiran yang berintegritas, berpikiran tunggal, dia memperhatikan persekutuan Injil. Dia akan memperhatikan kemajuan Injil, dia akan memperhatikan iman Injil. Ini adalah di ayat 1 semua. Paulus bersukacita dalam keadaan sulitnya karena hal itu membantu memperkuat persekutuannya dengan orang Kristen lainnya, memberinya kesempatan untuk memimpin orang lain kepada Kristus dan memungkinkannya untuk membela Injil di hadapan pengadilan Roma. Kedua, saudara, 4 sikap untuk menjaga sukacita Anda adalah pikiran yang tunduk, pikiran yang rendah hati, saudara. Ya, jadi Filipi 2 itu akan membahas segala sesuatu dengan pikiran yang rendah hati. Filipi 1 pikiran yang tunggal, Filipi 2 adalah pikiran yang rendah hati. Bab ini berfokus pada orang-orang dan kuncinya mengatakan, jangan sampai terjadi perselisihan atau keangkuhan di antara kalian, tetapi dalam kerendahan hati hendaklah masing-masing menganggap orang lain lebih baik atau lebih penting daripada diri mereka sendiri. Dalam pasal 1, Paulus mengutamakan Kristus. Dalam bab ini dia menempatkan orang lain di urutan kedua, yang berarti dia menempatkan dirinya terakhir. Alasan orang-orang sangat mempermalukan kita biasanya karena kita tidak memiliki cara untuk merendahkan hati kita sendiri. Jika kita menjalani hidup dengan mengutamakan diri kita sendiri, egois, orang lain juga menjalani hidup dengan mengutamakan diri mereka sendiri, maka akan banyak titik pertempuran yang hebat. Tetapi orang Kristen dengan pikiran yang tunduk tidak mengharapkan orang lain untuk melayani dia. Dia yang melayani orang lain. Dia menganggap kebaikan untuk orang lain lebih penting daripada rencana dan keinginan sendiri. Jadi dalam pasal 2, nanti di bab 2, Filipi 2, kita akan menemukan 4 contoh luar biasa dari pikiran yang rendah hati, pikiran yang tunduk, yaitu Yesus Kristus sendiri, Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Masing-masing contoh ini akan membuktikan prinsip, karena barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, saudara. Itu adalah Filipi yang kedua. Filipi 3 adalah pikiran yang berpikir ke arah atas, berpikiran spiritual, berpikir ke arah rohani, berpikiran di atas, saudara. Yang ketiga adalah pikiran spiritual, yaitu dengan mengenal Yesus. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus. Ya, 11 kali dalam pasal ini Anda menemukan Paulus menggunakan kata benda. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang memikirkan hal-hal duniawi. Tetapi orang Kristen yang berpikiran rohani memperhatikan hal-hal surgawi. Karena kewarganegaraan kita ada di surga, dan dari situlah kita mencari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berpikiran spiritual akan melihat hal-hal dunia dari sudut pandang surgawi, dan betapa bedanya itu, dan itu akan menurunkan yang namanya sukacita, saudara. Pencarian akan sesuatu merampas kebahagiaan orang lain, ini termasuk orang Kristen. Kita ingin memiliki sesuatu dan kemudian kita menemukan bahwa segala sesuatu memiliki kita. Satu-satunya cara menuju kemenangan dan sukacita adalah memiliki pikiran yang ke atas, pikiran rohani, pikiran yang selalu mau mengenal Yesus dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan Yesus. Seperti Paulus, kita menjadi akuntan dengan nilai yang benar, nilai surgawi, atlet dengan kekuatan yang tepat, yaitu kekuatan surgawi, dan orang asing dengan visi yang benar, yaitu visi dari surga, saudara. Yang keempat adalah pikiran yang damai. Nah, yang keempat adalah di Filipi 4,
yang 4 sikap yang menjaga sukacita kita adalah kita tidak khawatir. Bagaimana tidak khawatir? Kita harus mengembangkan yang namanya rasa cukup, saudara. Ya, khawatir sebenarnya adalah pemikiran yang salah dan perasaan yang salah tentang keadaan orang dan hal-hal. Jadi kita yang memiliki pikiran tunggal, pikiran tunduk dan pikiran spiritual, kita seharusnya tidak memiliki banyak masalah dengan kekhawatiran. Yang kita butuhkan hanyalah sesuatu untuk menjaga hati dan pikiran agar tidak masuk di dalam kekhawatiran. Paulus menggambarkan pikiran yang aman, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu oleh Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Bab 4 menjelaskan sumber-sumber rohani yang dimiliki orang percaya di dalam Kristus untuk tidak khawatir, yaitu damai sejahtera Allah ayat 4 1-9, kuasa Allah ayat pasal 4 ayat 10-13, dan pemeliharaan Allah Filipi 4 ayat 14-23. Dengan sumber daya seperti itu, mengapa kita harus khawatir? Kita memiliki damai sejahtera Allah yang menjaga kita. Dan damai sejahtera Allah yang membimbing kita. Damai sejahtera Allah yang datang kepada kita mempraktikkan doa yang benar, pemikiran yang benar, dan hidup yang benar. Itu adalah rahasia Tuhan untuk menang dari segala kekhawatiran, saudara. Jadi, saudara, ini adalah rahasia sukacita yang akan dipresentasikan di seluruh kitab Filipi. Di mana rahasianya pertama adalah pikiran yang tunggal di Filipi 1, yaitu pikiran yang berintegritas dan tidak mendua hati, saudara. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kedua adalah pikiran yang rendah hati, pikiran yang tunduk. Ya, ya. Filipi 2 ayat 3, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama pada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah pikiran yang mengenal Kristus, yang ingin mengenal Kristus, merenungkan firman Tuhan. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Yang keempat adalah pikiran yang aman, yaitu tidak khawatir dan memiliki rasa cukup. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ini semua adalah rahasia untuk bersukacita. Selesai kitab Filipi sebenarnya, saudara. Ya, tapi kita akan bahas satu persatu nanti, mulai dari Filipi 1, 2, 3, dan 4 di pembahasan berikutnya. Nah, sebagai refleksi, saudara, survei cepat terhadap surat Filipi seharusnya meyakinkan kita bahwa adalah mungkin. Jadi, saudara, mungkin untuk menjalani kehidupan sukacita Kristen terlepas dari keadaan orang, harta, dan kita tidak perlu khawatir ketika perjalanan sulit. Tetapi bagaimana kita menerapkan semua ini dalam kehidupan kita? Berikut adalah 4 langkah untuk membantu Anda mengingat kebenaran-kebenaran ini. Pertama, pastikan Anda seorang Kristen. Pastikan Anda lahir baru. Paulus menulis surat ini kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus. Kata kudus itu secara sederhana berarti yang dipisahkan. Ketika Anda memberikan diri Anda kepada Yesus Kristus, Anda tidak lagi menjadi milik dunia. Anda adalah milik Yesus Kristus dan telah dipisahkan untuk kemuliaannya. Dan semua pasal di kitab Filipi dimulai dengan di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Anda tidak dapat memiliki pikiran tunggal, pikiran yang berintegritas, pikiran yang tidak bercabang, atau pikiran yang merendahkan hati, saudara, ya, pikiran rohani atau pikiran aman, ya, kecuali jika Anda adalah milik Yesus Kristus. Jadi kalau Anda bukan milik Yesus Kristus, Anda tidak mungkin memiliki pikiran demikian. Jika Anda ingin memiliki pikiran yang tunggal, pikiran yang rendah hati, pikiran yang spiritual dan pikiran aman, Anda harus menjadi milik Yesus. Bagaimana seorang menjadi anak Tuhan? Paulus menjawab pertanyaan ketika dia berada di penjara Filipi. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Selanjutnya baca Kisah Para Rasul. Kedua, akuilah bahwa kegagalan kita. Jika kita telah memiliki pikiran yang kiri kanan, pikiran yang bercabang, ya, mendua hati, ya, kita adalah orang yang sombong, kita berpikiran yang selalu berpikiran duniawi, dan kita selalu berpikir dengan penuh kekhawatiran, ya, kita harus akui dosa kita. Dan semakin cepat kita mengakuinya kepada Tuhan Yesus, semakin juga cepat sukacitanya memenuhi hidup kita. Beberapa orang sebenarnya bangga dengan fakta mereka khawatir.
wah saya harus khawatir ini, saya harus bekerja lebih keras, saya segini, gini. Kadang-kadang orang bangga atas khawatir mereka, lucu gitu. Tetapi sebenarnya Tuhan bilang, janganlah engkau khawatir akan hari esok. Ya, burung di udara pun Tuhan pelihara. Oke. Yang ketiga, serahkanlah pikiran Anda kepada Kristus setiap hari. Mintalah kepada Dia untuk memberikan Anda pikiran yang tunggal, pikiran yang tunduk, pikiran spiritual, dan pikiran yang aman. Dalam bab berikutnya, kita akan menjelaskan cara bagaimana pikiran ini berfungsi dalam kehidupan Kristen. Jadi kita ikutin aja nanti pembahasannya. Ketika Anda mendapati diri Anda kehilangan sukacita di siang hari, catatlah, apakah saya memilih pikiran yang bercabang? Sudahkah saya rendah hati? Apakah saya mengenggam sesuatu dari dunia ini? Apakah saya khawatir? Jika bersalah, maka akuilah dosa Anda saat itu juga. Dan minta Tuhan Yesus untuk memulihkan pikiran Anda sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, saudara, belajarlah mengenal Kristus. Anda akan menemukan selama pembelajaran ini bahwa Tuhan akan memberikan Anda ujian rutin. Jadi kalau Anda belajar ini, maka Anda akan diberikan langsung ujian dalam kehidupan sehari-hari Anda untuk membantu Anda mengembangkan sikap rohani Anda. Belajar dan hidup berjalan bersama, dan Dia akan memberi Anda hikmat yang Anda butuhkan untuk setiap persoalan. Saudara, jadi saat Anda mempraktikkan sikap yang benar, Anda akan menemukan sukacita yang mendalam mengalir di hati Anda. Sukacita itu terlepas dari keadaan, terlepas dari orang lain, terlepas dari harta, dan sukacita yang mengalahkan kekhawatiran dan memenuhi Anda dengan damai sejahtera Anda. Saudara, demikian sharing saya mengenai survei cepat kitab Filipi. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan mulai dengan pembahasan pikiran tunggal di dalam sukacita dalam persekutuan Kristen sejati yang diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, kita belajar tentang bersukacita. Bersukacita bukan karena dapat mobil baru, bersukacita bukan karena naik jabatan, tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa bersukacita. Ya, kalau dalam Filipi konteksnya dalam keadaan yang tadi, dalam keadaan menderita, pikul salib. Ya, tadi Lause sampaikan bahwa lawan daripada bersukacita dalam segala hal, salah satunya adalah kekhawatiran. Tuhan Yesus katakan gini, apakah dengan kekhawatiran engkau bisa menambah sehasta saja dari jalan hidupmu? Jadi waktu kita dalam keadaan nggak baik khususnya, mari kita bersukacita. Ya, hati lagi pedih gitu, kita ketawa aja. Terima kasih Tuhan. Haleluya, saya masih punya Tuhan Yesus. Ya gitu kan? Daripada kita sedih loh. Aduh, sedih. Aduh, iya ya, gitu kan. Sedih, aduh, gitu kan. Dan Tuhan Yesus ngomong gini, apakah dengan gitu kan? Apakah dengan sedih, dengan khawatir, dengan takut bisa menambah sehasta saja dari jalan hidupmu, ataukah bisa mengubah gitu ya? Satu, rambut kita yang ubanan jadi hitam kembali gitu, kan nggak bisa. Tetapi kalau kita bersukacita bisa mengubah keadaan. Karena orang yang bersukacita imunnya langsung kuat. Nah, itu dia. Langsung ya kan sehat. Haleluya. Jadi kalau hari ini kita banyak tantangan, banyak masalah dalam kondisi sumpek, ingat ayat ini, bersukacitalah. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi pasti saudara kita itu nggak pernah gini, kita itu nggak pernah punya masalah paling gede di dunia, nggak. Pasti ada yang lebih gede. Dan kalau yang lebih gede aja bisa bersukacita, harusnya kita juga bisa. Ya, kecuali masalah kita udah paling gede di dunia, gitu. Nggak bisa ngomong deh. Ya. Ya, tapi di Alkitab kan ditulis kan, bagaimana banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang penderitaannya luar biasa, tapi mereka sanggup bersukacita. Haleluya. Adakah rekan-rekan, Bapak, Ibu, Saudara semua yang mau bertanya? Saya persilahkan. Silahkan buka mic-nya, langsung aja tanya. Kalau nggak ada, biasa. Kita langsung akhiri, kita tutup dalam doa. Haleluya. Nggak ada ya?
Jadi udah ikhlas ya, kita tutup. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita naikkan pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Untuk melawat setiap kami malam hari ini, Tuhan jamah. Lawat setiap kami. Orala barala 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 barala. Ora pasyirala batakaya rala barala 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 barala. Tuhan beri kekuatan-Mu atas setiap kami. Tuhan limpahkan kekuatan-Mu, limpahkan kekuatan-Mu. Roh Kudus lawat, 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 lawat. Biar setiap kami dikuatkan dalam nama Yesus. Ora pasyirala barala 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 barala. Biar kami boleh bersukacita di tengah-tengah tantangan, penderitaan, masalah, persoalan yang kami hadapi. Roh Kudus, Engkau mengajari setiap kami malam hari ini. Engkau menguatkan setiap kami malam hari ini. Biar Roh Kudus ajari kami, Roh Kudus tuntun kami, untuk kami boleh bersukacita dalam segala hal.
bersukacita di tengah-tengah tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami dalam hidup ini mengalami pertumbuhan rohani ya Tuhan, pertumbuhan iman. Kepercayaan kami tidak anak-anak, tetapi kami bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang mengerti pengharapan di dalam salib Kristus. Terima kasih. Ada pengharapan yang besar, sebab tidak sebanding penderitaan zaman ini dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak di hadapannya. Bila kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, menaruh percaya kita kepada Dia, kita bertekun di dalam Dia. Jamah setiap kami, jamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar semua kami malam hari ini menjadi kuat dalam semua masalah persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan kekuatan kami, tetapi Roh Kudus yang menguatkan kami. Terima kasih buat pemahaman malam hari ini, buat pelajaran malam hari ini. Kami boleh mengikuti apa yang kami ajari malam hari ini. Kami bersukacita dalam segala hal, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang semakin Tuhan limpah-limpahkan. Tuhan juga jamah Edward anaknya yang sedang sakit, Tuhan jamah. Biar trombositnya terus naik. Terima kasih, kami serahkan Edward ke dalam tangan-Mu. Juga berkati istrinya Ibu Medlin, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biar Ibu Medlin menjadi tiang doa dalam rumah tangganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ikat dengan tali kasih-Mu ya Tuhan keluarga ini, satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas keluarga ini. Berkati usaha yang dijalankannya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Pak David Tuhan ke dalam tangan kasih karunia-Mu serta keluarga besarnya. Juga setiap kami yang malam hari ini ada di kelas ini, juga kami Tuhan, semuanya kami bawa ke dalam tangan-Mu setiap masalah persoalan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih, dan kalau sebentar kami mau akhiri kelas kami malam hari ini, dan kami beristirahat, besok pagi kami boleh kembali beraktivitas dengan kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan, yang melimpah-limpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semua, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus.